Tuh SPG rambut panjang tuh ha. Nah dengar cerita itu Indah langsung mikir, kok rasanya hari ini aneh kali ya. Dari tadi pagi aku ini udah ditampakin sama setan-setan yang muncul. Terus sekarang Lisa kesurupan, dia ditengokin sama setan juga. Ini kok nggak kayak biasanya nih, biasanya nggak kayak gini, kayak gitulah kan intinya. Masih ingat kan, wah Indah nih biasanya cuma ditengokin 1-2 kali ya. Jadi kok tumben rame ya. Udah lah tuh, lanjut lagi kerja seperti biasa. Setelah itu, setelah si Lisa kesurupan, wah jam 4 sore gitulah, Indah ini diajak sama kawannya namanya Mbak Dewi buat ngecek stok di gudang lagi. Dan kali ini mereka nggak cuma berdua, ditemanin sama satu anak magang laki-laki namanya Bimo. Mereka bertiga pun punya tugas masing-masing waktu itu. Indah sama Mbak Dwi bertugas mencatat stok baju yang ada di gudang, sedangkan Bimo tugasnya mengangkut stok baju dari gudang ke depan toko buat display kan. Jadi berarti si Bimo yang mobilitas nih jalan keluar masuk. Nah, pas mereka bertiga sedang sibuk sama kerjaan masing-masing, tiba-tiba ketika Indah sama Mbak Dwi ini lagi sibuk nyatat stok barang, Indah dengar ada suara langkah kaki menghampiri mereka. Dipikirnya itu suara siapa? Suara Bimo kan, yang lagi memang bolak-balik dari gudang ke tempat display kan. Indah nyeletuk lah nanya di situ, udah rame pengunjung Bim, gimana? Kata gitu kan. Hening wak, gak ada jawaban. Ini suara tapak tuh masih terdengar tuh. Karena Bimo nggak jawab, akhirnya Indah pun noleh lah kepalanya ke sumber suara ke belakang itu. Nah, waktu ditoleh itu Nadia, disitulah akhirnya Indah tahu kalau suara langkah yang baru saja datang itu bukan suara langkahnya si Bimo wak. Yang baru saja datang menghampiri si Indah itu adalah sosok hantu laki-laki pakai seragam toko juga, seragam toko tempat Indah ini bekerja. Dan yang membuat si Indah itu merinding wak, wajah sosok itu setengahnya hancur, macam habis tergila sesuatu lah gitu. Datang deh Allah, udah mau copot jantung aku tuh nanti. Baru itulah aku tengok seseram itu ha. Karena takut juga Mbak Dewi ini takut. Dia bilang, Mbak, astagfirullahaladzim Mbak, aku keluarlah dulu ya. Kata siapa? Kata si Indah kan. Ngapain kau, orang kerjaan kau belum selesai? Kata mereka, enggak, bentar lu, aku mau cari angin. Kata, aku ikut lah Indah, nggak mau aku sendirian di sini. Kata siapa? Kata Mbak Dewi. Keluarlah ini, ngelengos juga Mbak Dewi keluar. Sama-sama takut mereka berdua wak. Dah di situ Indah nggak mau cerita, Mbak Dewi pun nggak berani mau nanya. Dia diam di luar, kayak cari angin lah bentar. Oke, macam udah sama-sama tahu gitu. Gak lama kemudian mereka pun balik lagi lah ke dalam toko. Dah cukup, kerjaan kita masih banyak nih wak, yuk masuk yuk gitu. Yuk lah masuk lah, masuk lagi dalam toko. Nah sampai di sana Indah nengok si Bimo kan masih di dalam tuh. Bimo lagi duduk wak, nungguin toko. Ditegur sama si Indah, Bim ngapain kau duduk-duduk di situ? Kerjaan lo belum selesai malah santai-santai katanya. Loh kan tadi Mbak sendiri yang ngomong aku disuruh balik ke sini katanya. Hah? Kapan orang aku dari luar kok sama Mbak Dewi kata kayak gitu. Enggak kok, Mbak tadi ngomong sama aku suruh aku di luar aja kata. Dalam hati Indah ini pasti kerjaan mas wajah hancur tadi tuh gitu kan. Dah tuh barulah di situ Indah ngomong jujur sama Bimo sama Mbak Dewi tentang apa yang dia lihat tadi. Dia tengok sosok emas yang muka tergilas itu kan. Nah di akhir cerita Indah nanya, tapi ya selama aku kerja di sini baru ini loh